Upaya keras Dudy Syahpriyaldi dalam memperjuangkan keadilan bagi sang buah hati akhirnya mendapatkan respon dari aparat kepolisian. Seperti diketahui, Dudy merupakan ayah dari NCL, bocah Malang korban perundungan yang diduga dilakukan oleh 22 oknum orang dewasa. Setelah 2 kali melaporkan para terduga pelaku, aparat kepolisian akhirnya memanggil pihak Dudy untuk menyelenggarakan gelar perkara. Namun sayangnya pihak Dudy menilai aparat kepolisian cenderung tergesa-gesa dalam melakukan gelar perkara. Bagaimana tidak, Dudy baru mendapatkan undangan gelar perkara 1 hari sebelum agenda itu diselenggarakan. Dan bukan itu saja, mereka pun menyoroti belum adanya pemeriksaan terhadap para terlapor. Lantas seperti apa ungkapan kekecewaan pihak kuasa hukum serta kerabat dari Dudy Syahpriyaldi? Serta apa pula rencana selanjutnya dari pihak Dudy? Jadi yang kami lakukan upaya hukumnya adalah yang pertama kami lagi mengajukan surat untuk penundaan gelar perkara karena masih banyak hal-hal yang belum diambil keterangan oleh penyidik dan belum ada pemeriksaan terhadap digital forensik terhadap CCTV maupun handphone dari pelaku yang diduga pelaku. Yang ketiga, kalau gelar perkara ini dilakukan tapi tanpa mengambil keterangan mereka-mereka yang ada di TKP, mereka-mereka yang terlibat, dan tadi masalah digital forensik, tentu hasil gelar perkara itu akan merugikan klien kami. Nah, apabila ini dilakukan, tetap dilakukan oleh pihak penyidik, maka kami akan melakukan upaya hukum lagi yang lebih tinggi, atau untuk menjaga netralitas kami meminta untuk dipindahkan proses hukum ini dari Sukabumi ke Jawa Barat atau ke pusat. Keluhannya banyak, ada beberapa keluhan terdapat di dalam surat kami ya. Misalnya contoh saja, untuk mengundang gelar perkara itu dalam hitungan jam kami disuruh hadir. Tentu kan tidak mungkin karena semua juga punya giat, ya enggak. Kami tidak menolak gelar perkara, kami menginginkan memang ada gelar perkara sebagai proses, tapi namun di dalam mengundang kami untuk gelar perkara ya secara patut gitu kan, jangan sampai kayak tergesa-gesa dalam hitungan jam kami harus hadir. Itu salah satu contoh dan masih banyak contoh-contoh lain. Oleh karena itu saya menghimbau ya, berharap kepada para penyidik di Polres Sukabumi ini untuk bekerja secara profesional ya. Kalau upaya beliau tuh udah beberapa kali menempuh jalur hukum, terus dengan beberapa aparat ya, saya melihatnya kasihan dampak-dampak yang beliau lakukan itu ternyata feedbacknya itu ya kurang maksimum. Makanya saya coba bantu dengan rekan saya yaitu Pak Hudi dari ya teman kawan lama yang saya dorong ke beliau untuk membantulah saudara saya di sini ini supaya kasusnya tidak berlarut-larut. Karena apa? Terlalu banyak kepentingan saya lihat di sini. Ada kepentingan sekolah, ada kepentingan umum di mana saling menjaga supaya mereka merasa posisinya jangan diganggu gugat. Padahal ini sangat merusak untuk beberapa. Saya tidak mau ada korban-korban yang lain. Cukuplah di sini satu itu aja. Kalau kami sih begini ya. Kalau kita bertempur nih tanda kutip di dalam proses hukum, menang jadi arang, kalah jadi abu. Dua-duanya rugi. Nah, seyogyanya cara lain ya dengan cara pendamaian. Waktu saya kursus pengacara juga penyelesaian terbaik itu sebetulnya bukan di pengadilan tapi secara di luar pengadilan. Kalau memungkinkan ya silahkan aja kirim proposal perdamaiannya seperti apa kepada kami. Waktu itu sih sudah pernah terjadi tapi buntu ya, menurut informasi dari orang tua korban itu udah pernah terjadi tapi buntu karena pihak sana tetap tidak mengakui. Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab? Karena TKP-nya itu di sekolah. Seyogyanya sekolah itu betul-betul bekerja sama
dengan orang tua untuk menyelesaikan masalah ini, dan jangan dianggap orang tua korban bullying ini tanda kutip sebagai musuh begitu. Jadi sebaiknya kita bergandeng tangan kerjasama bagaimana penyelesaian bullying ini di sekolah. Dari pengalaman kami, coba tanyakan aja setiap ada kesempatan, tanyakan kepada anak-anak gimana hari ini, setiap hari, jangan bosan-bosan. Itu sih kesalahan saya yang harus jadi pelajaran buat semua orang. Saya berharap penegak hukum betul-betul nih menjadi lokomotif dalam penegakan keadilan di Sukabumi ini. Tak dapat dipungkiri memang, kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah hingga sampai saat ini terus menjadi catatan hitam dunia pendidikan tanah air. Kegiatan menuntut ilmu yang sejatinya dijalani dengan riang gembira justru memberikan tekanan luar biasa bagi sebagian murid. Apalagi bila aksi keji itu sampai memberikan luka permanen di raga korban. Kira-kira itulah yang dirasakan oleh NCL, bocah Malang asal Sukabumi sekaligus korban perundungan oknum dewasa. Alhasil, kemalangan yang menimpa NCL pun tidak hanya memancing rasa geram dari sang ayah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Tak terkecuali kerabat dengan sang ayah. Lantas, seperti apa tanggapan sakit hati Dallas menyaksikan kisah nahas yang dialami NCL, putra sahabatnya? Kebetulan ya udah saya anggap seperti anak saya sendiri. Ya dengar kasus seperti ini yang namanya apapun kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkungan sekolah itu sangat fatal, yang kita tidak mau membuat suatu proses ini pembiaran lah seperti itu. Yang saya dengar dengan ceritanya Mas Dudi itu adalah ada beberapa oknum pihak dari sekolahnya, oknum dari pihak orang tuanya yang keterlibatannya terhadap pembulian anak ini, apalagi keterlibatannya mereka juga, itu buat saya sangat-sangatlah tidak pantas lah gitu. Yang jadi terlapor itu ada 22, satu kepala sekolah, 13 guru SD, 1 guru TK, 5 orang tua murid, 1 satpam sekolah, dan 1 supir pribadi terduga pelaku. Masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda dan porsi yang berbeda-beda. Ada yang intimidasi verbal, ada juga yang intimidasi verbal plus fisik. Saya nggak tahu ya ada apa di balik ini semua, tetapi saya hanya concern dengan apa yang dialami oleh anak saya dan dampak dari perbuatan mereka itu sekarang nyata gitu. Semuanya terekam dari diagnosa ke dokter dari rumah sakit, semuanya lengkap itu ada. Apa yang disampaikan oleh anak saya sejak awal itu terbukti dalam kondisi fisik anak saya sekarang. Saya ingin melihat satu sisi ini akibat secara personalkah, ada ketidaksukaankah atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang namanya yang dari kasus dari zaman dahulu di kota kecil Sukabumi yang saya tahu, hal-hal seperti ini selalu ada pembiaran. Nah, jangan sampai nanti ada hal yang kejadian berikutnya dibiarkan lagi malah jadi berlarut-larut. Makanya saya minta Mas Rudi untuk membuka tabir lah supaya aparat penegak lebih tegas terhadap beberapa oknum-oknum yang terlibat, salah satunya yang di sekolah swasta ini, sehingga ada tindakan-tindakan lebih lanjut supaya tidak ada lagi perluasan sehingga mereka merasa melenggang bahwa ada seolah ada kekebalan hukum lah seperti itu. Saya berharap ini jadi pelajaran bagi semua pihak, tidak hanya di dalam sekolah tempat anak saya bersekolah, tetapi juga untuk orang tua lain yang menyekolahkan di tempat lain. Mohon tanyakan setiap hari apa yang dialami oleh anak, bagaimana hari itu anak-anak menjalani harinya di sekolah itu. Karena kesalahan terbesar saya itu saya terlalu percaya dan saya menganggap semua itu baik-baik saja. Saya tidak pernah menanyakan ke anak saya bagaimana hari ini,
ada yang nakal enggak, baik-baik saja, atau apapun itu. Saya tidak mempertanyakan itu selama ini karena saya terlalu percaya.